Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas tes wawasan kebangsaan atau TWK di dalam tes SKD, Seleksi Kompetensi Dasar untuk Sekolah Kedinasan maupun untuk CPNS. Dan kali ini materinya adalah integritas. Oke, di sini saya bakal bahas bedah soal, jawaban, dan juga pembahasan di soal tersebut. Dan ini adalah part terakhir untuk integritas, yaitu ini adalah part 3. Untuk yang belum nonton video part 1 dan part 2, bisa diklik di atas. Oke, part 3. Tadi kita udah sampai soal nomor 30, jadi ini kita melanjutkan ke soal nomor 31. 31 integritas hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai pada peraturan desa atau peraturan dusun. Masuknya perda ya, peraturan daerah. Atau merupakan bentuk integritas pada apa? A. Kepastian hukum. B. Asas tertib penyelenggara negara. C. Asas akuntabilitas. Kalau akuntabilitas artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berarti nggak masuk akuntabilitas. Atau D. Asas keterbukaan. Terbuka terhadap publik. Atau E. Asas efisien, tepat waktu. Nggak masuk ya, karena yang di sini dibahasnya adalah tata urutan perundang-undangan atau hierarki. Hierarki itu yang tata urutan dari atas sampai bawah. Ini mengenai hukum, pastinya tentang kepastian hukum. Kita cek di sini. Hierarki tata urutan perundang-undangan yang disusun secara sistematis dan tidak bertentangan antara aturan hukum di atasnya merupakan bentuk integritas penyelenggaraan negara sebagai asas kepastian hukum. Atau jawabannya yang A. Kalau bingung yang mana, kalian bisa cek ini tata urutan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oke? Kita ke soal selanjutnya nomor 32 tentang integritas. Tidak semua keahlian penyelenggara negara dapat digunakan untuk kepentingan negara dan bangsa. Harus sesuai dengan kode etik dan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan asas apa? Kalau yang A, proporsionalitas. Proporsionalitas itu adalah sesuai porsinya. Oke, ini adalah keahlian penyelenggara negara. Harus disesuaikan dengan kode etik yang ada dan nilai yang ada di masyarakat. Bukan proporsi ya. Apakah B. profesionalitas atau C. keterbukaan? Nggak ada kata-kata terbuka di atas, berarti bukan keterbukaan. Atau D. akuntabilitas? Tadi saya bilang kalau akuntabilitas itu artinya adalah sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Atau E. kepentingan umum? Nggak ada ya keterangan untuk kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan, jadi jawabannya juga bukan itu. Oke, di sini bisa disimak, asas profesionalitas merupakan ketentuan bagi setiap penyelenggara negara dalam menggunakan kemampuan atau keahliannya yang harus dilaksanakan berdasarkan kode etik dan nilai di dalam masyarakat. Jadi ada penilaiannya berdasarkan kode etik dan nilai dalam masyarakat. Dan itu disebut asas profesionalitas. Jadi jawabannya yang B. Oke. Sesuai dengan profesinya, profesionalitas. Soal selanjutnya, soal nomor 33 tentang integritas. Berikut ini yang berkewajiban lapor dalam penerimaan gratifikasi. Tahu gratifikasi kan? Atau pemberian hadiah, biasanya untuk pejabat publik kayak gitu. Kecuali yang berkewajiban, kecuali A. pejabat lembaga tinggi negara.
Terus saya bilang gratifikasi itu biasanya untuk pejabat publik. Jadi kalau yang A itu mungkin iya, karena dia nanyanya kecuali. B juga iya, menteri bisa, hakim juga bisa. Apakah jaksa bisa? Kita lihat di sini. Pejabat negara yang berkewajiban lapor terhadap gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 adalah ada 5. Yang pertama, pejabat lembaga tinggi negara. Yang kedua, pejabat lembaga tertinggi negara. Beda ya, tinggi dan tertinggi. Kalau tertinggi berarti ada urutannya, kalau tinggi adalah yang paling tinggi. Atau menteri, atau hakim dan gubernur. Jadi yang nggak ada di situ adalah jaksa. Jadi jawabannya adalah yang E, oke? Soal nomor selanjutnya tentang integritas nomor 34. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan apa? Nah, A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Gratifikasi, atau E. Pidana. Di sini kata kunci pertanyaannya adalah penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat untuk kepentingan keluarga. Misalnya nih, contohnya kalau penyalahgunaan wewenang itu misalnya si A lagi menjabat di provinsi sebut saja provinsi B, C, D kayak gitu. Nah, untuk kepala dinasnya misalnya dia pilihkan saudara-saudaranya, itu adalah penyalahgunaan wewenang atas jabatan kayak gitu. Itu bukan korupsi. Kenapa? Kalau korupsi biasanya yang diambil adalah uang atau barang yang merugikan negara. Apakah kolusi atau nepotisme? Karena ada 3 ya, ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gratifikasi adalah pemberian hadiah. Pidana pasti tahu kaitannya dengan hukum. Jadi kita lihat di sini pembahasannya. Ya, yang benar adalah nepotisme karena nepotisme merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan yang melawan hukum dari penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga maupun kepentingan kolega. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Oke? Itu tidak mencerminkan integritas, tidak jujur. Soal selanjutnya, soal nomor 35. Baik buruknya perilaku seseorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu seorang penyelenggara negara. A. Integritas dan komitmen. B. Kinerja dan komitmen. C. Prestasi dan integritas. D. Etika dan perilaku. E. Norma dan etika. Norma nilai yang dianut. Gini, yang paling bisa dilihat dari perilaku seorang penyelenggara baik atau enggaknya itu dilihat dari integritasnya. Yang ada integritas itu ada A dan ada C. Jadi yang lainnya salah. Nah, sini udah kelihatan. Penyelenggara negara sebagai komponen utama penyelenggaraan negara dapat dilihat baik buruknya melalui 2 indikator. Yang pertama integritas dari internal, dan yang kedua adalah dilihat dari eksternalnya yaitu komitmen dalam penyelenggaraan negara. Jadi jawabannya yang A, oke? Bukan yang C, kalau C prestasi. Gitu. Jadi jawabannya A, oke? Soal nomor 36. ASN, aparatur sipil negara, dalam bertindak harus berlandaskan peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara sesuai dengan sumpah jabatan yang melekat. Tindakan tersebut dikenal dengan apa? A. Physiological approach, itu pendekatan
physiological, psikologi. B. Philosophical approach, atau C. Legal and constitutional approach, atau D. Sociological approach, atau E. Religious approach. Di sini bertindak harus sesuai peraturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan negara. Oke, sesuai dengan peraturan kita lihat nih, artinya berhubungan dengan peraturan. Religi enggak, religi kaitannya sama agama, sosial juga enggak, agama atau kepercayaan ya. Konstitusi, peraturan kan, konstitusi, peraturan, aturan dasar tertulis yang dianut oleh suatu negara yang paling tinggi itu namanya konstitusi. Kalau di negara kita adalah undang-undang dasar. Apakah jawabannya C? Kita simak pembahasannya. Tindakan ASN atau aparatur sipil negara sebagai aparatur negara berdasarkan aturan yang berlaku dan menjamin kerahasiaan itu merupakan bentukan dari tindakan ASN yang dikenal sebagai legal dan constitutional approach. Ya, legal resmi dan pendekatan konstitusi kayak gitu, pendekatan peraturan. Oke. Jadi jawabannya yang C. Nomor 37. Nomor 37. Religious approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan religius, agama ya, atau misalnya kaitannya sama agama, sama kepercayaan, sama Tuhan. Apakah A. Sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan? Dia ngomongin agama di sini, ngomongin keyakinan. Apakah B. Menjalankan kewenangan atas dasar ketuhanan? Ada Tuhannya juga. Atau C. Meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara? Enggak. Dia nggak ngomongin religi karena di sini pertanyaannya religius. Atau D. Menjalankan aktivitas keagamaan di sela-sela pekerjaan. Atau E. Ikut serta dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Oke, kita lihat. Baca lagi soalnya. Religious approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila. Penyelenggara negara di sini objeknya. Kalau yang E enggak untuk penyelenggara negara. Kalau yang D ini bukan apa ya? Bukan materi pokok yang dibahas gitu. Karena di sela-sela. Ini yang buatnya salah. Kita lihat pembahasannya. Bentuk pendekatan religius sebagai seorang aparatur penyelenggara negara di Indonesia adalah dengan pengambilan sumpah jabatan berdasarkan agama yang dianutnya untuk menunjukkan integritas diri yang bermoral sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi jawabannya yang A. Atau kalian kalau misalnya pernah lihat pelantikan menteri, pelantikan pejabat negara, gubernur dan lainnya, pelantikan yang hak terkecil pun kepala desa itu biasanya di atasnya ada kitabnya. Atau biasanya yang paling biasa dilihat adalah pelantikan menteri, karena biasanya menteri kita biasanya ya beragama atau kepercayaannya berbeda-beda. Jadi ada yang misalnya bisa dilihat lah itu agamanya apa, karena di Indonesia tidak hanya mengakui satu agama. Jadi sumpah jabatan itu termasuk religious approach. Oke. Jadi jawabannya A. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 38 tentang integritas TWK. Poros awal pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui proses rekrutmen birokrasi. Rekrutmen ya berarti di awal. Perwujudan proses rekrutmen tersebut di Indonesia saat ini dilakukan dengan cara apa? A. Pelimpahan ke daerah otonom. B. Memberikan pengkhususan pada putra-putri Papua. C. Sistem komputer asisten chat. D. Seleksi berdasarkan kompetensi bidang yang dibutuhkan. Di sini yang ditanya tuh proses rekrutmen birokrasi. Kalau yang D ini SKB, kompetensi bidang. Ini kan bukan di awal kan? Kalau rekrutmen berarti di awal, di akhir. Bukan yang D jawabannya. Ini SKB. Atau seleksi nasional yang dilakukan oleh masing-masing daerah.
kayak apa? Kayak sekolah kedinasan pada tahun sebelumnya gitu. Ada beberapa sekolah kedinasan yang ada seleksi daerah gitu. Kalau pelimpahan ke daerah otonom, itu prosesnya yang dilimpahi. Tapi kalau cara eh bukan apa ya? Hari hanya tuh apa sih namanya? Waktu tesnya itu adalah ke daerah otonom atau masing-masing daerah. Kalau memberikan pengkhususan pada putra-putri Papua, ini syaratnya kayak gitu. Khusus untuk mengenai putra-putri Papua itu kayak gini biasanya ada kuota khusus. Nah, yang ditanya adalah yang sekarang rekrutmen di awal itu pakai CAT, iya nggak? Iya kan? Nih, sistem CAT, Computer Assisted. Sebagai rekrutmen birokrasi di Indonesia merupakan poros pemberantasan korupsi. Karena dilakukan secara akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan, transparan. Kenapa? Karena kamu lagi tes pun kamu tahu nilai kamu yang tes, orang yang di luar yang nunggu itu tahu nilai kamu berapa. Dan real time, waktu itu juga kamu tahu kamu lulus atau enggak. Jadi jawabannya adalah yang C, oke? Dalam pemberantasan korupsi. Jadi nggak bisa dibohongin. Kalau misalnya ada yang bohong pasti ketahuan. Soal nomor 39 untuk integritas. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama A. 3 tahun sekali, B. 4 tahun sekali, C. 5 tahun sekali, D. 2 tahun sekali, atau E. 1 tahun sekali. Periode pergantian pemimpinan. Jadi di dalam KPK itu dilakukan 4 tahun sekali. Itu sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK nomor 30 tahun 2002. Nah, proses kepemimpinan ini ada di pasal 34-nya. Oke, jadi jawabannya 4. Yang B, 4 tahun sekali. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 40. Pencapaian roadmap KPK 2015 sampai 2019 pada aspek learning and grow, pembelajaran dan pertumbuhan, masih mengalami permasalahan diantaranya kecuali A. Rekrutmen KPK, B. Pembuatan gedung KPK, C. Pengangkatan penyidik, D. Rendahnya tingkat kendali KPK, atau E. Rendahnya akuntabilitas pegawai KPK. Jadi, angka akuntabilitas dalam roadmap KPK adalah pegawai KPK mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Jadi, masyarakat tuh percaya kalau pegawai KPK bisa menyelesaikan permasalahan korupsi. Jadi, jawabannya yang E. Nggak rendah ya, tapi tinggi. Soal nomor 41. SKAD TWK mengenai integritas, soal nomor 41. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlakukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal dengan apa? Tutwuri Handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, atau sengkut gomregut, atau dumadi tumrap sesami. Ini ya, falsafah Jawa. Ada 3, yang A, B, atau C. Tapi yang ditanya adalah demi istilah tersebut. Seorang pemimpin, berarti yang dari depan. Kalau Ingmadia itu dari tengah. Kita lihat. Falsafah seorang pemimpin yang berintegritas dari Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tulodo. Artinya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki wibawa untuk menjadi contoh yang baik. Jadi jawabannya yang B, bukan Madya. Madya itu artinya tengah. B. Soal nomor 42. Integritas, tes wawasan kebangsaan, nilai dasar pribadi pemimpin KPK sesuai dengan kode etik meliputi di bawah ini kecuali A. Terbuka dan transparan, B. Kebersamaan melaksanakan tugas, C. Integritas dan bermartabat, D. Tangguh dan tegar, atau E. Disiplin dan berwibawa. Nah,
Berdasarkan kode etik KPK, seorang pemimpin KPK harus memiliki nilai dasar pribadi atau basic individual values yang meliputi yang pertama, terbuka dan transparan atau yang A. Yang kedua, kebersamaan dalam melaksanakan tugas. Yang B. Yang ketiga, integritas dan bermartabat. Yang C. Yang keempat, tangguh dan tegar dalam menghadapi ancaman. Dan yang kelima, unggul dalam pengetahuan. Jadi yang nggak ada adalah yang E. Jadi jawabannya E. Oke. Soal nomor 43. Faktor eksternal yang bisa memicu tindak pidana korupsi, kecuali eksternal itu dari luar. A. Politik, B. Hukum, C. Sosial budaya, D. Organisasi atau ekonomi. Ketahuannya ini jawabannya apa? Jadi faktor eksternal yang memicu tindak pidana korupsi itu ada 4 hal. Dia mintanya kecuali ya. Yang pertama politik atau yang A, yang kedua hukum, yang ketiga organisasi, dan yang keempat adalah ekonomi. Itu eksternal. Kalau sosial budaya itu adalah dari internal. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 44. Integritas. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan apa? A. Pelatihan bela negara. B. Kode etik penyelenggara negara. C. Norma dasar. D. Sumpah setia jabatan. Atau E. Tata tertib penyelenggara negara. Nah, perlunya kode etik dalam aparatur negara untuk mengatur dan membentuk aparatur negara dalam menjalankan kewenangan serta kewajibannya sesuai dengan jabatan yang diemban. Kode etik, jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 45. Norma dan etika ASN aparatur sipil negara menurut filosofi Pancasila adalah sikap mental dan moral yang terwujud dalam tindakan lahiriah bermasyarakat dan bernegara yang bersifat apa? A. Administratif, B. Manajerial dan organisasional, B. Religius, administratif dan humanity, D. Konseptual, struktural dan administratif, D. Religius, struktural dan organisasional, atau E. Administratif, religius dan struktural. Administratifnya benar, jadi yang D salah. Oke, kita bahas di sini. Norma dan etika ASN dalam filosofi Pancasila itu ada 3 sifat. Yang pertama bersifat administratif, yang kedua bersifat organisasional, dan yang ketiga adalah manajerial. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Soal selanjutnya nomor 46. Indikator seseorang dalam menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai A. Norma, aturan yang berlaku di masyarakat ya, norma. B. Moral. C. Etika. Etika atau adab tata cara. Estetika itu artinya keindahan. Atau E. Kesusilaan. Jadi jawabannya itu bukan A, bukan etika, bukan estetika. Bukan estetika, bukan kesusilaan. Nih, tendensi seseorang untuk mampu menilai baik dan buruk merupakan tendensi dari nilai moral. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya nomor 47. Kekuatan intelijensia atau pemikiran ilmu ya dalam menilai benar atau salah itu dikenal dengan apa? A. Nilai, B. Mental, C. Kepribadian, D. Sosial atau logika. Intelijensi. Nah, mental adalah kemampuan individual seseorang yang dilandasi dari intelijensia untuk menilai benar atau salah berdasarkan pemikirannya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 48.
Kemampuan pemimpin dalam membangun pembangunan perlu dilandasi dengan wawasan terhadap kondisi alam demi tercapainya kebijakan dan ketahanan nasional. Selain itu, wawasan tersebut akan menopang integritas pemimpin dalam aspek pembangunan. Khususnya pada gatra apa? A. Geografi, B. Demografi, C. Sosial, D. Kultural atau budaya, atau E. Sumber kekayaan alam. Kemampuan pemimpin dalam pembangunan. Kondisi alam demi tercapainya kebijakan. Alam ya, berarti kalau alam bukan sosial, bukan demografi, dan bukan juga budaya atau kultur. Kultur artinya budaya. Antara A sama E kita simak. Kemampuan integritas pemimpin untuk memiliki wawasan terhadap kondisi alam selayaknya negara atau wilayah yang akan dipimpin merupakan aspek pembangunan dalam gatra geografi. Jadi jawabannya A. Soal nomor 49. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintah, D. Sosial budaya atau hukum. 2. Kemanusiaan yang bukan ekonomi, bukan pemerintahan, bukan juga hukum. Kalau 2. Kita simak, integritas manusia Indonesia pada sila kedua adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, dan saling menghargai dari keberagaman merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya. Sosial budaya, jadi ada sosialnya. Jawabannya D. Soal terakhir, soal nomor 50. Ciri seorang pemimpin sebagai teladan dan elaborator yang mampu mentransformasikan A. Nilai agama dan nilai luhur Pancasila, B. Nilai budaya dan nilai luhur Pancasila, C. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila, D. Nilai agama dan nilai kemanusiaan, atau E. Nilai budaya dan nilai kemanusiaan. Seorang pemimpin sebagai teladan dan